Actually the second biggest mistake yang sangat saya sayangkan dilakukan oleh kubu sana. Gua sangat amat menyayangi ibu gua. Bahkan lebih dari diri gua. Apa kabar keluarga? Kalau keluarga gue semua puji Tuhannya mensupport satu keluarga besar. Karena memang ada satu insiden yang membuat satu keluarga besar gue tersinggung sekali dengan kejadian ini gitu. Dan itu juga ya gladly juga itu terjadi. Jadi satu keluarga besar gue tahu apa yang terjadi. Yang tadinya mereka tidak ikut-ikutan. Tapi karena satu insiden itu semua jadi tahu dan semua jadi support ibu gue. Ada support ibu gue dan nenek gue dan support keluarga kami gitu. Jadi blessing in disguise ya, karena memang satu jatuhnya itu semua yang dilakukan adalah mereka mengkontak, mereka itu ada kubu sana lah ya, gue bilangnya sekarang kubu sana mengkontak tetua marga gue. Tetua marga gue dikontak semua. Dan yang terjadi adalah mereka marah semua karena they know everything. They know the family kayak gimana yang gak perlu dikasih tahu dan melakukan pembelaan yang menurut gue rada gak make sense. Istilahnya gimana sih Nan? Gue ribut sama lo nih Nan. Gue teleponin semua keluarga lo, ceritain versi gue. Ya keluarga lo memang bakal percaya meh. Sampai gitu. Iya. Jadi iya, urusan keluarga besar. Abis itu satu keluarga besar gue datang bilang, Ribu, Ibu Desi, kalau sampai kalian rujuk, kami tersinggung karena kami sekeluarga tersinggung atas pernyataan ini. Dikasih lihat lah karena kami tidak menerima pesan itu. Pesan itu kepada tetua-tetua kami. Tetua-tetua kami memperlihatkan kami nggak terima keluarga marga kita diginiin. Gitu. Dan itu yang actually the second biggest mistake yang sangat saya sayangkan dilakukan oleh kubu sana. Gitu sih. Sejauh itu ya? Lebar. Jadi lebar kemana-mana. Dan itulah yang sebenarnya jadinya jadi support system buat ibu saya dan nenek saya. Karena memang jadinya satu keluarga besar ngedukung dan jadi mendoakan. Karena I really believe the power of praying. Karena blessing dan prayers dari orang tuh kuat banget. Dan itu yang jadinya terjadi di kita gitu. Gitu sih. Ini kayak contohnya hari Rabu, ntar satu keluarga besar datang lagi doa ganti-gantian. Dan bukan kita yang minta, mereka yang menawarkan diri karena balik lagi karena pesan itu tadi. Gitu. Gue juga anak mami. Tapi mami gue udah gak ada bro. Lo masih beruntung gitu mami. Ada satu momen gue yang kangen banget sama mami gue. Yang gue, kalau mami gue masih ada, gue akan melakukan apa aja. Dan mana ya, susah ngomongnya. Iya gak sih? Bener sih. Mungkin lo ngerasain itu, karena gue juga sangat dekat sama nyokap. Iya, sama sih. Dan gue dengan bangganya akan berkata kepada semua orang, memang gue anak mami. Kenapa? Karena ya, gue merasa yang membesarkan gue ya menjadi bapak dan ibu gue tuh ya ibu gue. She's been single
for 12 years sebelum ketemu orang yang saya pernah tuakan itu, which is apa namanya, ya udah dalam 12 tahun itu dia sendirian membesarkan gue dengan adik gue dan ya berusaha survive gitu dengan mempunyai 2 anak laki-laki gitu. Dan ya dia orang yang baik, bukan karena gue anaknya, karena memang semua orang bilang dia orang yang baik gitu. Dan hampir semua orang yang gue temuin ketika ketemu ibu saya, ibu lu hatinya baik, ibu lu hatinya baik. So it's not bukan hanya dari mulut gue saja, karena memang ibu gue orang yang baik. Ibu gue orang yang baik, nenek gue juga orang yang sangat baik. Mereka banyak kebetulan keluarga dari ibu saya itu banyak berjasa buat marga kami, buat orang Karo. Mereka banyak membantu orang Karo. So they are really respectable family gitu. Dan ya gitu sih. Jadi gua sangat amat menyayangi ibu gua, bahkan lebih dari diri gua. Gua selalu berpesan kepada, ya sekarang nggak punya pasangan lagi sih, cuman gue selalu berpesan kepada pasangan gue, ya lu sayangin anak sama ibu gue dulu, gue santai aja, karena yang penting dari hidup gue itu adalah ibu gue sama anak gue. Karena kalau gue ya udahlah, kita cowok ngemper juga bisa, kayak gitu loh. Jadi ya gitu sih, Nan. Yes. Mungkin lo juga, iya karena lo ya tadi kayak lo bilang anak mami juga, mungkin lo juga ngerasain yang sama kayak gue rasain. Banget. Dan menurut gue lo lagi dikasih kesempatan sama Tuhan buat nyokap masih ada, bro. Kalau udah nggak ada, bro, ya gue mencoba sih. Gue mencoba menjadi anak yang berbakti, mencoba. Mudah-mudahan dia happy dengan apa yang kami berusaha lakukan, gue dengan adik gue. Karena memang dia, ya balik lagi, dia membesarkan gue sih. Bener-bener ya itulah seorang ibu ya. Apa? Iya. Seorang ibu gimana sih dengan perjuangannya, terus ya apa kita sebagai anak nih kita akan lakukan apa aja buat ibu kita, apalagi ibu kita bener gitu kan. Seberapa nyokap sekarang gimana kok? Apanya nih? Secara sebenarnya diterpa ini, jujur ibu gue lebih kuat daripada gue. Mungkin karena gue samnya lebih banyak, cuman setidaknya dia juga pasti ada sam juga di dalam dirinya. Cuman gue bisa bilang ibu gue malah lebih kuat daripada gue. Gue bisa bilang dia lebih kuat daripada gue. Dia kenapa kalau seorang wanita nggak bisa menyembunyikan kesedihannya, wajar. Wanita memang perasaannya lebih perasa. Tapi gue sebagai laki-laki, gue sampai pada titik gue kemarin kelihatan down di depan ibu gue, dan itu gue sedih. Karena gue mendingan kelihatan marah, cuman dalamnya sakit, dibanding gue kelihatan down. Dalamnya sakit juga sih. Cuman maksudnya down itu kan membuat dia down juga. Dan kemarin yang lumayan kecewa itu buat diri gue sendiri ya. Gue kecewa pada diri gue sendiri. Gue nggak bisa menyembunyikan gue downnya itu. Dan dia di situ drop. Drop dalam arti, kamu jangan drop dong. Jadi kita mau ngapain? Jadinya ibu kita tidak fokus kepada masalahnya, malah fokus ke kita gitu. Itu kan yang
Iya. Kita nggak mau gitu. Iya. Kita kan sebagai laki-laki lu nggak usah pikirin gue, udah pikirin gue yang mikirin lu gitu, karena lu Tapi karena lu udah nggak tahan juga. iya, karena emang gue terlihat down. waktu itu drop banget, bener-bener drop dan bener-bener terganggu, dan akhirnya nggak bisa menutupi itu dengan kemarahan lagi. Tadinya kan yang rada berapi-api Iya, gitu iya. ngomongnya, tenang aja mami kita bisa gini Iya. gitu. Nah itunya udah nggak keluar tuh, karena mungkin udah kepanjangan, keprolong kelamaan, jadinya sempet kelihatan gue down. Apalagi kita sekarang tinggal serumah, tadinya kan nyokap gue nggak serumah sama gue. Tadinya kan nyokap gue kan tinggal sama kubu sebelah. Jadinya dia tinggal apa namanya di rumah, dan tinggalnya bener-bener, gue nih sekarang nih kamar gue dipakai sama nyokap gue. Gue tinggal di ruang TV man. Bener lah. Gue, lu kalau ke kamar gue lucu deh. Nah, kamar gue itu ruang main anak gue. Ruang main anak gue karena anak gue kan masih kelihatan dari mana-mana dong. Iya. Jadi gue tinggal di akuarium bro. Hah? Iya, kaca semua. Serius? Deh, kaca semua. Serius. Emang gak ada tempat lagi. Gue terpaksa ngalah buat emak gue. Kamar gue dipakai. Kamar gue kaca. Jadi gue gak bisa tuh kayak ya sembarangan gitu. Ngapain gak bisa. Gak bisa. Gak bisa man. Nonton film. Gak bisa. Gak bisa. Man to hand relationship gitu gak bisa. Gak bisa. Man to hand relationship gitu sembarangan gak bisa. Gak ada tempat bro. Gak ada tempat bro. Wah. Gak ada tempat bro. Gak ada tempat bro. Gak ada, orang kaca. Bener-bener kaca men. Terus gimana dong lu lagi banyak masalah terus lu nggak punya me time-nya gimana di rumah Ya me time laki-laki gimana? Me time laki. kan main gitar bisa, main Tuhan kan main gitar bisa, makan siang main Tuhan, iya kan? Iya kan? Aduh. Iya, bener-bener di akuarium. Cuman ya apa? Ya that's life mungkin ya. Jadinya mungkin itu juga yang bikin gue down karena memang gue gak ada me time. Walaupun apa namanya sudah sebagaimana caranya ibu gue berusaha menghindar dari itu akuarium gitu. Karena kelihatan di situ ya memang kelihatan gue hidup gue tuh bener-bener kelihatan transparan sampai ke pembantu gue juga bisa lihat hidup gue kayak apa. Wah. Amazing gue dengerin. Wah, bro. Gitu. Gimana anak lo? Umur berapa? Anak Lagi seneng gua, ngapain? ini gua hari Sabtu ketemu. Ah. Anak gua hari Sabtu ketemu. Dia kemarin baru berulang tahun, tanggal 29. Dan apa namanya, kangen banget sih gua, karena memang gua udah lama banget gak ketemu sama dia. Udah berapa? 3 bulan lah gua. 3 bulan? 3 bulan lah gua. Jadi apa? Video call. Cuman memang ternyata tidak bertemu anak itu cukup mengganggu ternyata. Karena kan gue tidak pernah tidak ketemu anak gue selama itu gitu. So apa? Ya kangen sih. Karena memang ya seorang bapak ya pasti kangen sama anak gitu. Cuman gladly dia udah pulang sekarang. Dan hari udah balik dari tadinya nggak di Jakarta karena gitu. kan I don't know what the reason, ya anak gua tidak di Jakarta untuk waktu yang cukup lama lah. Jadi dan gue tidak mau mempermasalahkan itu panjang-panjang juga. Ya udah gitu, gue nggak, apapun itu intentionnya, ya udah gue terima aja lah, kita laki lah, ngalah lah gitu. Karena nanti kena ke anaknya kalau kita yang quarrel. Kecuali kecuali kan kalau kita quarrel anak kita udah dewasa mungkin nggak terlalu ngaruh ya. Cuman kan kalau kita quarrel sama
sama pasangan kita dengan anak masih kecil itu kan kena ke mentally broken kan, dan itu yang mesti dijaga sih kalau menurut gue, karena berbekas, karena gue termasuk yang berbekas. Ada satu kejadian waktu gue kecil yang berbekas di gue, dan gue nggak mau itu terjadi di anak gue, gitu sih. Sebisa mungkin gue berusaha untuk meredam ego gue sih untuk anak gue. Kalau dibilang gue ada rasa kesel, marah, jelas ada lah, gue manusia. Cuman ya udahlah, ada anak gimana. Jadi lu menahan semua itu sakit lu buat anak lo ya? Banget. Sedih lu, marah lu, apa? Iya, karena balik lagi, apapun kelakuan yang kita tindakan yang kita lakukan, kalau salah-salah, anak kita kan nanti kalau udah gede bisa baca. Yeah. Kayak gitu sih. Jadi ya banyak yang akhirnya gue pilih untuk tidak lakukan ya karena itu, karena anak gue, dan karena gue tahu rasanya membekas tuh kayak apa. Rasanya membekas itu nggak enak, rasanya punya barriers di hati terhadap orang tua itu gimana. Gue tahu rasanya, gue tahu banget rasanya, dan itu ganggu banget sampai sekarang, gitu sih. Kuat juga bro ya. Lu juga kuat bro, nggak ada bedanya bro, sama aja bro, masih bisa ketawa loh kita berdua, begini masih bisa ketawa loh. Kita joker bukan sih? Iya. Sama aja bro. Kalau dibuka adalah Balik lagi tuh gitu. Minum enggak tapi Iya. Itu benar-benar minumnya cuma kopi sama air putih. Tapi bisa. Gitu bro. Yang bener lu. Gue juga. Damn man. Itu hidup. Kadang lucu. Iya, lucu. Kuat-kuat ya bro. Gue support. Ya, sama-sama bro. Shit. Siapa yang bikin pertanyaan ini? Iya. Sorry nih bro. Iya. Karena lagi bener. Ya benar. Gue pisah dari istri gue, dan memang gue dari kapan ya? Dari tengah Januari gue udah nggak tinggal bareng sih sebenarnya. Oh gitu? Udah nggak tinggal bareng sama bini gue gitu. Cuman memang proses menggugatnya, bla bla blanya panjang sekali gitu. Jadi sebenarnya memang kalau ngomongin pisah, tapi tidak secara hukum, gue udah pisah sama bini gue dari bulan Januari. Dari bulan Januari itu memang udah pisah gue. Sudah tidak serumah, sudah tidak saling tahu apa yang dilakukan. Serius? Iya memang, karena memang jujur kalau dibilang kami sangat berseberangan di perpisahan ini, iya sangat. Gitu. Cuman ya kita kan nggak boleh buat jahat. Ya berseberangan bukan berarti berbuat jahat kan. Ya kita tetap aja ya udah normatif aja sama dia, ya udah. Cuman sebagai ya udah lo ibu dari anak gua, ya udah seperlunya aja ngobrol sama dia dari bulan Januari. Cuman seadanya aja gitu. Dan ya sampai sekarang komunikasinya tidak lancar lah. Gitu sih. Jadi ya glad sekarang udah ketok palu. Semoga nggak dibanding, balik lagi. Karena mostly yang diharapkan dapat kok dia. Karena memang gue tidak melakukan perlawanan apa-apa kok di sidang. Kenapa lu
kayaknya ngalah terus gitu. Lu menahan ego lu buat nyokap, Karena yang buat keris anak. banyak. Yang keris banyak dalam arti. Tapi lu bisa kan sebenarnya melakukan pembelaan atau apa banget, kan gitu kan? Banget. Which is di sidang gue lakukan. Okay. Tapi kan gak gue kasih tahu ke orang. Oh. Di sidang gue lakukan. Yang akhirnya membuat sidang itu berjalan lebih smooth. Tapi tidak gue keluarkan ke media. Kenapa? Karena menurut gue akan menyakiti banyak pihak dan akan merusak banyak pihak kalau sampai sebegitunya gitu. Karena di sini menurut gue tidak ada pidana kok. Ya udahlah. Gitu. It's a family problem. Karena nggak ada pidana, nggak ada KDRT, nggak ada yang pidana-pidanaan gitu, nggak ada gitu. It's just family problem yang kompleks saja. Yang ya udah, ya kalau gua nggak ngalah, nanti hancur-hancuran. Karena gue dari pertama sudah bilang ke pihak sana, gue sangat kecewa, gue sangat tersinggung, bukan berarti gue mau ngejahatin lo. Apapun yang kami lakukan, itu hanyalah bentuk dari kami mempertahankan stand kami, bukan untuk menyerang. Kalau kami nggak diserang juga kami nggak bakal nyerang. Karena naturally saya, ibu saya, nah terus nenek saya itu memang bukan tipe orang yang suka ribut. Dan nggak pernah mau cari masalah sama orang. Dan yang dipermasalahkan kan juga sebenarnya nggak ada perceraian loh bro. Bukan perceraian dengan AS, bukan perceraian saya dengan istri saya juga. Yang dibahas adalah penyerobotan lahan. Oke. Yang memang itu salah. Penyerobotan lahan, pencemaran nama baik. Yang memang tidak ada hubungan sama perceraian. Kenapa perceraiannya belum dilakukan? Kan masih mau damai. Masih mau damai, kita sebagai keluarga menghormati mediator kita, which is Om Otto. Yang memang belum ada kata-kata dari Om Otto, tidak bisa damai. Masa kita gugat duluan, nanti kita salah langkah dong bos. Kalau gugat sih kan lu mau damai. Gitu. Jadi sampai sekarang, ya mudah-mudahan bisa terjadi perdamaian. Karena memang balik lagi kita malas ribut. Sudah ada poin-poin yang disetujuin, tinggal ya setuju untuk tidak mencabut pengacara kami aja kok sebenarnya. Yang memang akan sedikit terlihat lucu ketika kami mau ke pengadilan negeri tapi pengacaranya kagak ada bos. Iya. Iya, which is itu permintaan yang ya lucu sih. Yang lucu dan sangat tidak masuk akal gitu. Kecuali kalau yang dia minta ganti itu adalah pointers atau tata bahasa atau isi dari perdamaian itu kami mengerti. Cuman kalau yang diminta untuk dilakukan itu adalah mencabut pengacara kami. Oh disuruh ganti pengacara? Iya mencabut, kita kan disuruh ganti pengacara kami. Kita disuruh ganti Hotman Paris. Wow. Which is yang menurut kami itu aneh. Kenapa? Karena kami udah counter dengan ya udah kita tanda tangan bareng, pengacara lo nggak boleh ganggu-ganggu, pengacara gue nggak bakal ganggu-ganggu, tanda tangan sama perdamaian. Jadi ya udah cuman jalanin aja, tidak ada koar-koar. Itu pun nggak mau. Jadi intentionnya apa maksudnya? Emang nggak mau damai? Nggak apa-apa, tinggal bilang nggak mau damai, we fight gitu. Cuman
yang jelas gitu, maunya apa gitu. Karena di sini kelihatannya yang intentionnya tidak mau berdamai itu dari mereka, karena apa? Isinya udah disetujuin kok, kenapa tiba-tiba terakhir minta cabut pengacara? Wah, Gitu. kompleks ya. Kompleks dan dan jadinya kompleks karena memang nggak bisa dipungkirin ada kaitannya. Ada kaitannya antara ini dua perceraian gitu dan ya jadinya ya gue lebih memilih untuk mengalah sih. Men, lo mengalah. Yang di dalam remuk nggak sih? Kan ada lu temen gue. Kan gue remuknya, ntar gue tinggal teleponan. Sebenernya gue udah mau curhat gitu. Tapi lu jangan drop juga. Sama drop berdua lagi gitu kayak waktu itu. Terus lagi gila pagi lo. Iya. Sampai terang, terang. Gila ya. Makanya gue tuh gak mau banyak ngomong dari tadi. Gue tuh kayak kalau orang tahu ya, Iya. si hati di dalam. Cuman ya semoga semuanya bisa berjalan mulus untuk perdamaian dan semuanya. Karena menurut dari Prof Otto juga sudah mulai ada titik terang. Mulai ada titik terang loh, belum damai. Cuman semoga itu pertanda baik lah, karena memang sudah setengah jalan kok, sayanya udah cerai kok. Gitu, tinggal ibu bapak saya melakukan perdamaian itu atau enggak kan, nggak tahu juga. Ya, semoga segera selesai dengan baik. Di kemelut keluarga gue ini yang bersinar ya ibu gue gitu, which is ya bagus juga orang ibu gue kok. Masa ibu gue bersinar gue nggak happy gitu kan. Kita ngomongnya pakai bahasa ini. Terakhir, what next? Apakah akan ada nyusul single? Jadi, gue udah coba menulis. Lu tahu sendiri ceritanya. Gue coba menulis, cuman liriknya dark banget, men. Karena emang suasana hati gue lagi dark. Jadi dan mau gue keluarin juga kesannya gue curhat banget. Ntar lah kalau udah ketika gue udah rasanya baikan dikit baru gue keluarin gitu. Jadi tidak terkesan gue bener-bener ya memang itu lagu curhat sih. Cuma maksudnya ya jangan plek-plekan banget gue keluarin lagu kayak gitu sekarang kan gitu. Lu bikin lagu itu karena memang feel lu lagi di situ atau? Gue nulis apa yang gue rasa. Jadi kalau lu ikutin kemarin gue sempat keluarin series Demo di Rumah, itu kan sebenarnya gue dalam kepahitan, dalam kesedihan. Makanya judul lagunya tuh tentang anak gue Eleanor, karena I know something bad gonna happen. Makanya gue tulis lagu buat anak gue. And gue tulis apa kamu bahagia, karena I'm not happy. And kenapa gue tulis derana, karena memang gue dalam fase derana. Jadi jadi memang it's really messed up. Jadi apa yang gue rasain gue tulis. Nah begitu juga dengan sekarang. Dan jadinya kalau lo ngomongin nulis lagu yang itu dengan versi ini jadinya emo bro, jelek bro. Dengerin Gitu. lagu ini tuh. Ya tapi masih tetap gue tulis, Cuman dengerin studio ya. apa? Terdengerin studio ya. Kan gue lagi rubah. Tapi pasti didengerin, lagi gue rubah. Gue termasuk orang pertama dengerin berarti ntar ya. Apa? Udah pasti. Udah gitu pas dengerin, stres gue. Langsung. Iya, jadi kalau lu sempet ikutin, kemarin gue sempet keluarin seri Demo di Rumah tuh bener-bener.
Serinya ya Itu bener. jadi fase-fase yang lagi Iya yang lagi gue alamin gitu. Karena memang gue bener-bener hurt di dalam. Not even gue pikirin dunia luarnya, gue dalam keluarga gue. Karena gini, yang mungkin teman-teman semua yang memang mesti apapun yang duniawinya kehilangan, lu masih grateful lu punya family. Family gue yang hancur. Jadi kayak apapun yang di luar yang di dunia itu menurut gue nggak ada artinya lagi. Karena ketika lo nggak punya apa-apa, lo baliknya kan ke family. Iya kan? Dan malah gue kebalik. Itu yang hilang duluan. Iya kan? Itu yang hilang duluan baru yang di luarnya udah nggak matters buat gue. Di luarnya udah nggak ada artinya lagi karena memang yang ininya aja rusak. Gimana lo mikirin yang luar gitu? Karena memang as a person gue bukan orang yang terlalu mikirin uang, fame, and glory dan semuanya itu gitu. Kenapa? Karena memang dari awal itu bukan arti hidup buat gue. Bukannya karena gue sok rohani atau apa. Gue terlahir begitu. Kebetulan gue terlahir begitu. Nggak tahu kenapa gue terlahir begitu. Jadi sampai sekarang puji Tuhannya kalau soal begitu-begitu ya nggak pernah butain gue. Gue tetap begini. Mudah-mudahan tetap begini terus. Jadi yang benar-benar bikin gue broke down ya memang ya karena family gue yang lagi berantakan. Dan itu karena kan the series itself itu startnya udah dari bulan Maret bro. Maret 2020. Jadi the quarrel of the family itu udah dari Maret 2020. Jadi lu bayangin tuh draggingnya udah berapa lama. Sampai puncaknya bulan Februari tanggal 7. Jadi tuh kayak ya udah itu kemelutnya udah lucu banget udah kelamaan. Kuat-kuatnya bro. Apa? Sabar-sabar, kuat-kuatnya. Enggak, mestinya sih selesai, mestinya. Kan udah bisa ketawa kita. Iya. Walaupun kadang nggak tahu ketawanya Joker apa gimana. Ketawa sini. Iya, nanti ya. Nanti baru begini. Thanks banget bro. Gue juga thank you bro. Gue juga thank you.